Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Saya ingin menyampaikan terkait silabus mata kuliah kita Matematika Ekonomi untuk semester ganjil 2021-2022. Instruktur Anda adalah Hadi Fredian, di mana sudah pernah saya sampaikan sebelumnya untuk komunikasi seperti yang ada di depan Anda. Lalu untuk email juga sudah ada, dan grup kelas juga sudah terbentuk. Apa sebenarnya yang menjadi pokok-pokok dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu terkait tentang permasalahan utama ekonomi yang membutuhkan analisis terkait matematika. Fungsi matematika dalam menyelesaikan permasalahan ini terkait dalam pemenuhan kebutuhan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Karena dalam dasar-dasarnya seperti konsep matriks, konsep uang, terkait waktu, dan variabel yang terikat di dalamnya, baik variabel eksogen dan endogen, ini sangat membutuhkan pemahaman matematika secara komprehensif. Nantinya Anda akan belajar terkait dengan model linier, lalu kita kaitkan dengan matriks untuk konsumsi barang lebih dari 2. Selanjutnya setelah UTS kita akan masuk ke konsep diferensial derivatif. Lalu kita terkait dengan optimasi. Ada 2 optimasi dalam hal ini, bisa dalam memaksimumkan keuntungan atau maksimum profit, ataupun kita meminimumkan biaya, sering disebut sebagai minimize cost. Ada kendala-kendala dalam pemenuhannya, tentunya kita juga akan pelajari juga. Serta terakhir kita akan belajar terkait integral, di mana integral sering diasumsikan sebagai anti-diferensial. Mata kuliah ini adalah wajib fakultas, artinya seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi, wajib memperoleh mata kuliah ini. Tidak ada syarat dalam memperoleh mata kuliah ini. Sementara buku yang utama yang akan kita pegang adalah Fundamental Method of Mathematical Economics oleh Chiang. Tahun terakhirnya adalah 2005, serta Mathematics for Economics karya Michael Hoy. Ini tahun 2011, edisi ketiga. Sementara Chiang edisi keempat. Bukunya seperti ini. Anda bisa browsing buku ini. Semuanya ada dalam materi pembelajaran kita. Catatan untuk buku Chiang ini saya baru memperoleh kemarin, tahun lalu, sehingga kelas ini termasuk yang beruntung dalam mendapatkan buku ini. Sebelumnya bukunya adalah scan, ini adalah edisi yang betul-betul PDF resmi yang rilis, yang disampaikan kepada instruktur. Terserah Anda ingin membaca di handphone atau di laptop ataupun di tablet, Anda bisa gunakan media-media tersebut. Ini buku Hoy. Bukunya ini dengan chapter-chapter yang ada di dalamnya. Sementara kunci jawabannya juga ada. 2 buku ini saya beli langsung dari MIT Press. Oke. Untuk buku teks tambahan Anda bisa browsing. Ini juga disampaikan. Saya tertarik dengan buku ini. Judulnya CRC Standard Mathematical Table and Formula, edisi ke-33.
karya Dan Zwillinger. Yang menarik di sini adalah kalau Anda lihat ini seperti ini, bukti tanpa perlu penjelasan. Pythagoras, kotak-kotak ini akan nilainya sama dengan luasnya yang di sampingnya. Ataupun penjumlahan seperti ini. Nah, ini geometric series. Seperempat kuadrat, seperempat pangkat 3, dan seterusnya. Nilainya adalah sepertiga. Ataupun ini, makanya kenapa Google 10 pangkat 100 dari asal kata gogoplex. Oke, saya lanjutkan. Kita akan menggunakan scientific calculator. Ini silakan Anda bisa gunakan Casio ataupun aplikasi yang pernah saya sampaikan di handphone. Untuk evaluasi dan penilaian, saya harapkan kehadiran Anda memenuhi sekitar 80% dari kehadiran, itu bobotnya 10%. Lalu nanti ada tugas dan partisipasi di diskusi. Saya bisa menentukan atau merubah nilainya antara 30-20%. Terkait UTS dan UAS, ini bobotnya lebih berat UAS 40%. Diingatkan kembali untuk penilaian bahwa jika tidak mengikuti UTS ataupun UAS, Anda akan diberi nilai K. K artinya Anda membatalkan perkuliahan ini dan harus mengulang di tahun selanjutnya di semester reguler. Sementara selain nilai K, Anda bisa mengambil di semester pendek. Untuk nilai T berarti ada tugas yang belum disampaikan. Jika tidak disampaikan, nilai T akan berubah menjadi nilai E. Tolong hal-hal seperti ini diperhatikan. Di awal, di perkuliahan pertama dan kedua, kita akan masih membahas tentang fungsi-fungsi linear, model matematika, dan konsep serta operasi matematika yang dasar. Kita akan mengulang beberapa konsep-konsep yang pernah disampaikan di SMA yang terkait dengan ekonomi. Sebenarnya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ekonomi dalam sudut pandang matematika? Ini akan kita pelajari di pertemuan 1 dan kedua. Lalu kita juga akan mulai masuk ke fungsi linear dan non-linear, fungsi inverse atau fungsi balikan, dan fungsi implisit. Fungsi implisit artinya fungsi yang tidak mudah ditebak atau diselesaikan, perlu beberapa tahapan tingkatan dalam penyelesaiannya. Di pertemuan keempat dan kelima kita akan mulai masuk ke dalam konsep matriks, dimulai dari operasi, perkalian, hingga aturan Kramers dan aplikasi matriks dalam ekonomi. Di pertemuan 6 dan ke-7 kita akan mulai mempelajari tentang finance matematik atau matematika keuangan terkait dengan future value, present value, dan net present value, serta mungkin konsep dari BEP atau break even point yang akan kita kaitkan dengan persoalan time value of money. Ujian 90 menit, bentuk soalnya adalah esai yang merupakan hasil perkuliahan ke-1 hingga ke-7. Setelah UTS kita akan masuk ke konsep diferensial dan aplikasi kalkulus dalam dunia ekonomi. Dimulai dari limit, definisi dan operasi serta optimalisasi diferensial, lalu fungsi turunannya, terakhir kita akan belajar terkait integral. Integral kaitannya terhadap variabel eksogen dan perubahan solusi dari variabel endogen yang ada di dalam persoalan ekonomi.
Untuk ujian berlangsung selama 120 menit atau 2 jam yang merupakan hasil dari pertemuan ke 9 sampai ke 16 ke 15. Hal yang lain yang jadi perhatian saya, kita akan menggunakan kelas virtual atau Learn Management System yang di HCL, FEB, Unpas. Ya, kita juga akan gunakan WhatsApp group dan Zoom untuk diskusi terkait tugas. Formatnya betul PDF. Kalaupun Anda juga mengerjakan dengan ditulis tangan, nantinya kita akan gunakan aplikasi Camtasia Scanner, CamScanner maksud saya, yang akan merubah foto menjadi PDF. Untuk simbol matematika kita akan gunakan MATLAB. Kalau memang nanti dia akan dibutuhkan, akan saya sampaikan softwarenya. Lalu terkait tugas, ini yang sering jadi perhatian saya dan termasuk UTS dan UAS, untuk tidak mengcopy atau menjiplak karya teman Anda ataupun orang lain yang membuatkan dan mengaku itu sebagai karya Anda. Ini yang jadi perhatian utama saya, sehingga nanti di bagian akhir kita akan bahas terkait plagiasi. Untuk nilai seperti ini, Anda jangan khawatir terkait nilai. Nilai Anda saya jamin baik selama Anda dalam rule aturan yang disampaikan. Anda jujur dalam mengerjakan tugas, Anda jujur dalam melakukan ujian. Kalau memang tidak bisa, silakan ditanyakan, tidak diam. Insya Allah nilai Anda saya berikan yang terbaik. Ini terkait plagiarisme, Anda bisa baca. Ini siapapun bisa terkena, walaupun Anda S1, Anda mahasiswa S2, mahasiswa S3 pun, gelar doktor pun juga bisa terkena plagiasi. Jadi dimohon kehati-hatiannya dalam mengerjakan tugas. Ada juga yang disebut autoplagiarism, Anda bisa baca. Makanya dalam tugas itu saya minta cover makalah tugasnya adalah statement of authorship seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melalui semester ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.